Pada kesempatan kali ini kita langsung masuk pada pendahuluan. Ekonomi Islam mulai bangkit lagi pada tahun 1930-an dan mengalami puncak pada tahun 1960-an. Pakistan mendirikan bank lokal tanpa bunga dan dilanjutkan di Mesir dengan mendirikan Montgomery Local Savings di delta Sungai Nil pada masa wara 1960-an. Mulai dibicarakan secara ilmiah tentang ekonomi Islam pada beberapa konferensi internasional. Satu digelar di Mekah 1976, disusul pada tahun 1977 di London. Setelah itu digelar kedua seminar tentang ekonomi moneter dan fiskal dalam Islam di Mekah pada tahun 1978 dan di Islamabad pada tahun 1981. Berikutnya kemudian dilanjutkan oleh konferensi tentang perbankan Islam dan kerjasama ekonomi Islam di kota Banden, Jerman pada tahun 1982. Dan diadakan konferensi internasional kedua di Islamabad pada tahun 1983. Dalam konferensi tersebut disepakati tentang penghapusan riba. Bunga bank dalam bank Islam ditetapkan sistem bagi hasil. Maka dalam bank itu terdapat sistem bagi-bagi hasil. Berikutnya dilaksanakan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam sektor swasta dan sektor pemerintahan. Usaha ini merupakan sinergi konkret antara usaha intelektual ekonomi Islam, pakar ekonomi, banker, para pengusaha, dan para hartawan Muslim untuk mendirikan Bank Islam. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank atau dalam kurung IDB tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank ini merupakan kerjasama negara-negara Islam yang bergabung dalam OKI. M.A. Mananan telah meletakkan dasar ekonomi Islam sebagai sebuah sistem dan mengembangkan metodologis bagi ilmu ekonomi Islam. Abad ke-7, 14 ekonomi dan agama menyatu, tidak berpisah sampai tahun 1700. Dunia barat selalu menghubungkan perkembangan ekonomi dengan pikiran Thomas Aquinas, Augustine dan sebagainya. Karena adanya revolusi industri, ekonomi dan agama dipisahkan. Ekonomi barat yang disponsor oleh Gunnar Myrdal, Eugen Lofau dan lain mengendaki agar ekonomi dan agama tidak dipisahkan. Ekonomi sekarang sebaiknya harus berkarakter religius, bermoral dan humanis. Ekonomi Islam lahir sebagai alternatif karena gagalnya sistem ekonomi kapitalis dan komunis. Di Indonesia disebut ekonomi syariah yang artinya sama dengan ekonomi Islam yang sekarang berlaku di dunia internasional. Arti ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia. Oikos berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga. Terus nomos berarti undang-undang atau peraturan dalam hukum ekonomi syariah. Jadi ekonomi adalah segala upaya dan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi
barang-barang dan jasa sebagai alat penuh kebutuhan. Ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam menurut ekonomi neoklasik adalah studi tentang perilaku orang-orang masyarakat dan memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ekonomi adalah aktivitas kolektif. Ilmu ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah, kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujuk berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Ekonomi Islam menurut ahli. Menurut S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan mungkin mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Menurut M.A. Mannan, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam. Khusid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Kita lanjutkan. Menurut M.N. Siddiqui, ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikiran Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Al-Sunnah maupun akal pengalaman. Menurut M. Akram Khan, ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia, falah yang dicapai dengan mengensir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Laus Contori, ilmu ekonomi tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi, prioritas manusia dan keorientasi masyarakat yang menolak akses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik. Nah, kita sedikit uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan apa yang kami sampaikan memberi pemahaman, penjelasan bagi kita semua, baik saya yang membacakannya maupun teman-teman dan kawan-kawan yang mendengar atau yang memperhatikannya. Sekian, terima kasih kami ucapkan. Kami akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.